sebagai sastrawan besar, bahkan internasional mengakui yang kayak gitu. Sehingga sampai nanti di tanggal 6 itu wujudnya kan ada perhelatan besar itu yang Subroda ini, R. Sutiono itu ya. Itu rumah sakit Pendidikan namanya. Yang kemudian ditinggal pergi karena tugas yang lain. Institut Budi Utomo itu raheneng sing ngopeni, Mas. Itu yang kemudian diopeni oleh Bapak Pram. Karena ada pengumuman yang disampaikan oleh Bupati Raden Mas. Secara umum harus saya sebut dia seorang humanis. Humanis malahan. Ya. Tetapi sosialis itu juga ada yang namanya humanisme, Mas. Membela, menghormati dengan segala macam orang-orang yang tertindas sama aja. Selamat datang di podcast Urip Urup. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Urip Urup, selamat berjumpa, selamat ketemu. Mudah-mudahan pemirsa selalu diberi kemudahan oleh Allah SWT, selalu diberi nikmat, selalu diberi kemudahan dalam segala hal. Pemirsa, bentar lagi di Blora ada peristiwa besar, yaitu perhelatan dalam rangka 1 abad Pramudia Anantatur, seorang sastrawan yang sebetulnya ini tidak hanya dikenal secara nasional tapi secara internasional. Kali ini saya sowan ke beliau Mas Gatot Pranoto. Ya, ini dia ketua Yayasan Mahameru yang sudah sekian lama dan sampai sekarang masih istiqomah dalam banyak bergelut di persoalan kebudayaan, di persoalan macam-macam lah, yang intinya ini membahas tentang khasanah, tentang budaya dan lain-lain. Kali ini mungkin pemirsa untuk melengkapi atau barangkali khasanah bahwa nanti bobot dari festival 1 abad Pram itu akan lebih mengena, akan lebih mendalam. Ini dengan sosok Mas Gatot Pranoto barangkali nanti banyak hal yang akan terungkap. Siapa sebenarnya Pramudia Anantatur itu, karya-karyanya kayak apa, ya dia itu sosok yang bagaimana dan lain-lain. Kebetulan Mas Gatot ini kan sempat waktu beliau masih sugeng itu sempat ngobrol. Waktu itu beliau domisili di Jakarta tapi sering dolan juga ke Blora, ya Mas Gatot ya. Bahkan tadi kalau nggak salah di obrolan ringan pernah untuk bedah buku karya dari Mas Pramudia Anantatur. Waktu itu Mas Gatot usia 60, beliaunya di usia 80. Ternyata mungkin kesamaan frekuensi itu sehingga ngobrolnya nyambung terus gitu. Mas Gatot ini kesempatan yang luar biasa, saya bisa satu silaturahmi jenengan. Atur nuwun rawuhipun. Nggih. Ya matian ini benar-benar tidak dimiliki oleh orang lain. Kita sudah lama nggak pernah ngobrol dan lain-lain. Itu mungkin kita sekedar ingin tahu aja, Mas. Kira-kira Pramudia Anantatur itu kalau di mata Mas Gatot itu mulai dari pribadinya dulu, Mas. Yang jenengan kenal kayak apa sih? Oh, ya. Pak Pram. Yeah. Itu adalah anak dari Pak Tur. Lengkapnya Mas Tur namanya. Mas Tur. Ya. Kemudian Mas itu sebagai gelar kebangsawanan ditanggalkan karena ada pemahaman Bapak Pram bahwa gelar kebangsawanan itu feodal. Terus akan kalau di keluarganya Mas Pram, versinya Mas Pak Pram. Wah, tapi kalau di umumnya di wong Jawa bahwa kita menyebut
nama ini turunan misalnya dinasti ini dinasti itu kan kadang-kadang itu kan salah satu kebanggaan. Ya kalau misalnya kita bicara teknis, gelar Mas di zaman kolonial apalagi Raden Mas itu akan mendapat privilege seseorang ya untuk masuk ke persoalan teknis hukum. Kalau dia dilanjerat istilah wong biyen ini di pengadilan itu Mas, dia akan mendapatkan privilege menjadi pengadilan putih, bukan pengadilan hijau. Pengadilan putih adalah pengadilan yang dilakukan oleh orang-orang setingkat dengan orang Eropa, kulit putih. Tapi itu ditanggalkan oleh Bapak Epram karena feodal adalah pemungutan penghormatan orang lain pada dirinya. Tapi kenapa namanya masih Pramudia Anantatur? Anantatur bukan Ananta Mastur. Oh, paham ya? Ya paham. Masnya itu loh yang dihilangi. Masnya yang dihilangi. Ya, karena itu gelar kebangsawanan. Itu ternyata latar belakang itu ya Mas katanya. Ben ora memungut penghormatan orang lain. Dia kepengen. Karena menurut perilaku Jawa, nek seseorang yang tidak bergelar kemudian ngobrol dengan seseorang bergelar, maka sing wong tidak bergelar iku kudu basa, Mas. Ini kan itu aturan main di zaman tradisi dulu. Jawa kayak gitu ya. Terus yang lainnya Mas, dari sisi lainnya Mas, kemudian Bapak Epram yang namanya Mastur itu sempat menjadi guru HIS di Rembang. Terus peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa nasional. Tahun berapa itu Mas waktu itu? Ya ora kudu pas itu lah. Itu tahun 1920-an ya. Nggih. Tidak pas nek itu Mas. Nggih. Tidak pas. Nggih. Ya kurang lebihnya ya, kurang lebihnya. Kemudian Bupati Blora Raden Mas Said Abdul Qadir Jailani mewartakan bahwa yang namanya Institut Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo itu ditinggal pergi oleh Dr. Sutomo karena tugas yang di tempat yang lain. Sebelumnya Dr. Sutomo adalah dokter di Rumah Sakit Penditan yang kemudian sekarang menjadi RSU itu. Di? RSU Blora nih, R. Sutiono itu ya. Itu Rumah Sakit Penditan namanya. Yang kemudian ditinggal pergi karena tugas yang lain. Institut Budi Utomo itu raheneng sing ngopeni, Mas. Itu yang kemudian diopeni oleh Bapak Pram karena ada pengumuman yang disampaikan oleh Bupati Raden Mas Said Abdul Qadir Jailani itu. Itu yang menyebabkan keluarga Pram kemudian geser ke Blora. Setelah Mastur dikawinkan dengan anake Pengulu Rembang. Dan ternyata Mastur itu anake Pengulu salah satu kecamatan Ngadiluwih di Kediri. Dengan peristiwa itu keluarga Pram akhirnya geser ke Blora. Yang sekarang ini belum, waktu itu masih di jalan Mr. Iskandar kalau sekarang. Dulu jenenge jalan apa? Waduh. Ya dulu mungkin gak Mr. Iskandar. Enggak. Mungkin Jalan Kaliwangan. Ya terkenal karena karena cedek mek Kaliwangan. Terus itu kan latar belakang kayak gitu itu. Nah, kemudian Pram lahir di Blora memang. 1925. Ya. Itu kalau kita bicara potret Pram masa lalunya, masa lalu Pram. Yang kemudian sempat sekolah ning nggone sekolahnya bapake. Di Blora. Sekarang SMP 5 itu. Berarti dekat rumah yang sekarang itu. Ya. Dia sudah pindah ke jalan apa toko niku jenenge? Halmahera. Halmahera ya Halmahera. Ya. Kelurahannya melune Jedes. Ya. Sampai SD, kemudian sempat sekolah Markonis. Ini masih debatable
Tapi ada beberapa naskah yang menyebutkan Pram itu tahu sekolah Markonis di Surabaya. Markonis itu kalau sekarang SMP? Markonis itu adalah sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan radio yang ada di kapal. Nek sekarang mungkin ya sekolah teknik ada jurusannya itu apa memang khususan ngono tok? Markonis khususan. Jadi komunikasi antar kapal, kemudian yang terakhir itu masih digunakan kalau kita bicara apa Mas? Nek wong meninggal terus dikirimi donga. Duduk kertas cilik terus ana tulisannya telah meninggal dunia. Begitu untuk kiriman ngono kuwi terus wonge gelisah. Mergo nek arep meninggal bangsa tetek bengek segala macam itu selalu apa Mas jenenge Mas? Sing kemudian wasiat. Bukan. Kemudian berhenti karena ada SMS. Apa Mas jenenge Mas? Waduh, nah itu gak nyambung. Nyambung? Iya. Karena periode kita. Itu periode kita ya, sebetulnya. Waktu kita masih muda jelas. Bolak-balik ana sing jenenge lelayu ngono Mas. Lah iya iku apa nek ning gone pos. Heeh. Iku dikirimi surat. Nek surat itu pendek hanya beberapa kalimat isinya iku jenenge apa? Apa ya kuwi? Tapi ya sejenis mungkin lelayu, kabar lelayu itu. Bukan enggak. Kabar memang. Kabar. Ya. Kabar senang ya nganggo iku biasanya. Ora mesti harus juga kan? Tidak. Mas Pram itu kan tadi Markonis itu ya Mas. Ya. Setelah sampai dari SD terus Markonis itu. Ya. Terus Mas Gatot masih bisa memonitor setelah itu mungkin Pram itu melanglang buana kemana? Jakarta. Jakarta. Ya, sudah menjadi penulis. Kawin karo wong Betawi, manggone ning nggone sekitar Tanah Abang kono. Mas Gatot kira-kira masih kelingan enggak? Dia sudah menjadi penulis setelah anu gitu. Karyanya waktu di tahun-tahun itu sing fenomenal itu kira-kira apa di awal-awal itu? Kemudian ora awal Mas rodok mburi. Sing jenenge Bukan Pasar Malam itu tulisannya dekne kuno. Itu bercerita tentang apa Mas? Bercerita tentang seseorang yang namanya itu Raden Hardo, anake Wedono Karangjati, yang tadinya peta, kemudian lepas dari peta dan melawan pemerintahan Jepang. Bahkan setelah Jepang kalah kemudian ono kemerdekaan, kemudian kelas 1, kelas 2, aksi Polinesial itu, dia ikut melawan Knel. Jangan mengikuti enggak karya-karyanya itu sudah menjurus ke ilmiah atau mungkin justru lebih cenderung ke nganu Mas? Menurut beberapa tulisan yang saya baca, Bukan Pasar Malam ini bahkan menjadi salah satu buku wajib yang harus dibaca oleh anak-anak SMP, SMA waktu itu. Oh, ini persoalan sejarah kan akhirnya kan, itu persoalan. Kita boleh bicara tentang sejarahnya, tapi kita bisa bicara tentang bahwa karya itu demikian baiknya sehingga dipakai sebagai perintah gurunya untuk murid-muridnya. Baik itu, dari sisi apa Mas? Penulisannya baik Mas. Enggak artinya. Bahkan untuk Adi Nugroho. Oh, penghargaan dari Adi Nugroho itu. Ya, kalau pernah loh baca tentang Adi Nugroho. Sampai sekarang masih Mas? Masih. Masih penghargaan itu untuk jurnalis yang penulis. Itu jurnalis zaman kuno ya Mas. Iya. Iya, sampai sekarang masih. Masih. Itu, masih. Di karyanya itu Mas Pak Pram dia itu dapat penghargaan dari Adi Nugroho. Walaupun dia waktu itu di penjara oleh pemerintahan militer aksi Polinesial. Karena itu kolonial kan. Karena melawan. Saat betulnya itu setelah 45 Mas. Tapi pernah berkuasa di Indonesia. Kelas pertama, kelas 2 itu dalam tanda kutip meh dijajah meneh. Pram sudah mendapatkan itu. Walaupun ini ning jero LP dan kemudian karya itu diselundupkan oleh seseorang.
sak tahunnya sak ngertine jenengan. Karya-karya itu waktu dulu itu kan kita jauh dari percetakan, jauh apa. Itu bukunya modelnya kayak apa Mas itu Mas bukunya? Bukunya edisi aslinya saya pernah punya. Tulisan tangan gitu apa? apa? Bukan cetak Mas. Kita bayangkan di tahun itu iya, percetakannya kayak apa Mas? Iya sudah Mas. Jadi zaman kolonial akhir itu sudah ada percetakan Hindia Belanda. Mungkin saya percetakan sistem lawas hurufnya ditoto iyalah, ceglak agak gitu sulit lah. Mesti agak sulit secara teknik lah. Secara teknik untuk percetakan kan sulit. Tetapi sempat beredar buku kuno itu. Artinya kan Pram itu sebagai seorang penulis, seorang sastrawan, itu kan ada faktor-faktor pendukung lainnya bagaimana karya itu bisa dicetak kan Mas. Artinya kan ada unsur-unsur itu kan. Nah, kemudian setelah di Nugroho itulah mungkin dicetak. Tapi buku aslinya Mas Gatot pernah punya ya. Kudune golek isih nek isih ya nanti kapan-kapan anu dicari nggak apa-apa Mas. Penyelamatan itu. Iya, itu luar biasa itu. Artinya itu termasuk nganu arsip. Mungkin ning arsip ning Londo kayak nggak punya. Ada Mas. Ada. Dan ning arsip Indonesia kita juga mungkin ragu. Ada juga. Saya pikir perpustakaan Jogja karena saya dulu pernah lihat juga. Yang namanya perburuan. Itu yang berkaitan dengan perjuangan Den Hardo itu. Walaupun bukan Pasar Malam itu juga salah satu buku yang cukup baik. Minimum ada 2 buku itu yang demikian terkenal waktu itu. Di waktu itu. Ya, sehingga bukan Pasar Malam dan Perburuan itu menjadi buku sastra yang wajib dibaca oleh anak-anak SMA, SMP zaman dulu. Oleh pemerintah Indonesia waktu itu kan. Oleh lembaga pendidikan di mana anak itu sekolah. Kita wis merdeka, artinya sudah merdeka tapi masih ada yang namanya kelas 1, kelas 2, setengah londo. Nggih, nek waktu itu mengingatkan. Karena 59 lah baru secara eksplisit kita merdeka betul. Tapi kita tidak akan menggok ke sana toh. Enggak lah. Ngapain gitu menggok ke sana. Terus ini Mas Gatot. Jenengan itu kan kenal secara personal, bahkan mungkin karya-karyanya itu saya pikir jenengan lebih banyak membaca, bahkan meresapi, menilai, dan lain-lain. Untuk karya-karyanya Mas Pram itu yang sebetulnya fenomenal dan itu betul mahakarya itu di buku apa Mas? Perburuan termasuk Mas. Perburuan ya? Pasar Malam itu tadi masuk? Bukan Pasar Malam masuk. Bukan Pasar Malam masuk. Bukan Pasar Malam masuk. Itu juga bercerita bukan Pasar Malam itu tentang perjuangan pejuang-pejuang Indonesia yang sedang melawan Belanda di Blora. Tidak secara nasional, bahkan lokusnya di Blora ya. Karena dia memang punya latar belakang Blora, Mas. Dia bicara tentang Kali Lusi, bicara tentang macam-macam. Dan karyanya itu kan juga banyak dalam bentuk puisi, bentuk macam-macam ya. Tetapi itu. Prosanya itu yang saya ingat baik. Dari sekian karya yang paling saya suka versinya Mas Gatot. Saya suka tetralogi 1 dan tetralogi 2. Itu tentang apa Mas? Tetralogi 1 itu bicara tentang organisasi awal. Mulai 208, 28 dan segala macam. Yang salah satu karyanya demikian populer itu Bumi Manusia. Kemudian Anak Semua Bangsa. Kemudian Jejak Langkah, yang terakhir adalah Rumah Kaca. Dan tetralogi kedua itu Arus Balik, kemudian Arok Dedes, kemudian Mangir, dan yang terakhir adalah Mata Pusara yang sampai sekarang belum sempat terbit. Tapi sebetulnya saya sudah membaca. Apa jenenge Mas? Sak durunge dadi buku jenenge apa?
naskah belum jadi, iya, tentang perburuan itu. Kok tentang perburuan, tentang mata pusaran itu. Bentuknya kan tulisan tangan Mas itu waktu itu. Iya. Karena sempat difoto dan segala macam, sehingga saya sempat membaca pranaskah itu dari Mas Susilotur itu. Yang sekarang adiknya ini ya. Adiknya yang masih tinggal di rumah warisan dari Pak Tur. Itu setiap hari juga sekarang masih nulis, masih apa. Terus sampai sekarang terus. Begitu ada buku saya biasanya dikasih, Mas. Oh. Artinya alirannya Pak Pram itu sepandai apapun orang kalau tidak menulis, ya kalau kita nggak menulis itu akan hilang dari sejarah. Ya. Yang apa itu akhirnya kan masih. Itu rumusannya Pram. Ya. Kowe nek ra nulis ini begitu kowe mati rampung. Ya. Tapi nulis itu adalah karya abadi itu tadi. Ya. Ya. Cuma mungkin bentuknya kalau di era-era sekarang itu kan nulis kan tidak mesti dalam bentuk buku, dalam bentuk apa kan modelnya wis banyak lah. Artinya nulis itu bisa dalam bentuk sekarang itu kan teknologi sudah canggih, serba internet dan lain-lain, tidak perlu harus dicetak apa itu, artinya itu juga salah satu bagian itu tulisan sehingga seseorang itu nanti tidak akan tenggelam dalam sejarah kan paling ora kan itu Mas Gadot. Dan sekarang kan diikuti oleh Mas Gadot sing di sini sing adiknya masih hidup itu. Susilotur. Ya. Itu kakaknya Ruju. Masih ada adiknya satu lagi yang sudah meninggal. Kakaknya Ruju. Ya. Oh. Kakak Ragil ya, yang ya. Mas Pram berapa saudara Mas? 8 kah? Mas Pram sendiri nomor Barep. Ya. Barep hidup. Oh iya. Rodok detail saya karena sebetulnya pernah punya anak tapi meninggal ya. Satu hal ini, saya itu wong Bluro, waktu saya zaman kuliah di Semarang, sering pernah mendengar. Sebagai sastrawan besar, bahkan internasional mengakui yang kayak gitu. Sehingga sampai nanti di tanggal 6 itu wujudnya kan ada perhelatan besar itu yang sempat dikonotasikan bahwa alirannya Mas Pram itu sosialis. Yang bener kayak apa sih Mas? Yang kayak gitu. Gini Mas. Yeah. Di zaman dulu. Tapi tafsir saya ini. Zaman dulu itu kira-kira zaman Pram hidup dan muda. Ya. Karya-karya Eropa Timur itu kan banyak masuk di sini. Indonesia. Ya. Salah satu tulisannya Leo Tolstoy. Salah satunya. Padahal itu kan banyak karya kan. Ya. Tidak hanya Tolstoy aja, banyak penulis Eropa Timur yang masuk ke kita. Dan Pram itu kayaknya cukup intens membaca karya sastra itu, sehingga bisa saya tafsiri karena tafsir saya. Iya. Bahwa ada beberapa tulisan teknis penulisan sastra di Eropa Timur itu yang kemudian dimiliki oleh Pram juga. Dan itu dijawantahkan dari beberapa karyanya. Di Bumi Manusia cetha banget. Yeah. Anak semua bangsa cetha. Kalau ini sebetulnya terbawa aliran teknik penulisan. Teknis penulisan. Bukan perilaku sosial. Yeah. Kan cuma awam kadang-kadang memaknai kan yang jenis sosialis ke kiri-kiri ya. Lah itu yang hanya pengetahuan terbatas barangkali begitu, yang kemudian langsung di copy menjadi itu. Dan orang-orang Eropa Timur tentu dia akan memotret karya-karyanya itu, memotret tentang perilaku sosial di sana. Tapi sebetulnya kan dia seorang nasionalis Mas Gadot. Secara umum harus saya sebut dia seorang humanis. Humanis malahan. Alasan jenengan menafsirkan atau menyebutnya dia seorang humanis itu barangkali bisa dikasih alasan atau contoh mungkin dari karya-karyanya itu. Keterpihakannya
Yang berkaitan dengan eksploitasi manusia. Itu selalu dibela dalam beberapa naskah, beberapa tulisannya. Nek saiki HAM ya arahe ya, kalau di mana dia akan berpihak pada orang yang melanggar HAM. Mesti akan dilawan oleh dia. Di bumi manusia anak semua bangsa cetop banget. Ya. Lah kalau itu kemudian didaptiri sebagai seorang sosialis, menawa rodok kleru menawa. Karena pada intinya tafsir itu sosialis itu kan di persoalan metodologi dia menulis kan. Bukan hanya sekedar metodologi, tetapi fokus ke peristiwa sosial yang terjadi di periode sebelumnya. Ya. Karena menurut saya lagi bahwa tulisannya Pram, terutama di tetralogi pertama itu berkaitan dengan naskah harian bahkan atau buku harian yang dimiliki oleh Raden Mas Djokomono Tirtadisoryo. Kemudian dinamakan Minke. Itu sebetulnya menurut saya lagi itu adalah Tirtadisoryo. Minke versinya Pram. Ya. Ya. Ini kan menjadi kita artinya ngoncek itu sejarah, tapi versinya bukan versi awam kan. Nah, istilahnya ya nek pamane kita menyimpulkan atau mempunyai versi itu kan tentu tafsir kan Mas? Iya, dan tafsir itu kan tidak hanya sekedar tafsir kan. Dari kita studi dari karya-karyanya atau mungkin dari sisi apa, sehingga tafsir itu saya pikir juga nggak jauh berbeda sakjane apa sing dikarepno Pram waktu itu kan. Karena ada salah satu karya yang namanya Sang Pemula. Itu betul-betul hampir seperti tulisan yang dilakukan oleh Raden Mas Djokomono Tirtadisoryo. Oh. Itu tahun berapa Mas Sang Pemula ngertine jenengan? Sang Pemula sekitar tahun 80-an lah. 80-an ya. Awake dhewe ya agak nedeng-nedenge nek tahun 80-an itu kan. Ya, kalau kita bicara tahun 80 di mana Orde Baru demikian kuatnya pengaruhnya. Ambien maca tulisannya Pram ditangkep, Mas. Loh. Iya. Kita kan bicara masa lalu tentang pergolakan itu tadi. Iya. Padahal fakta yang sekarang kan dia dieluk-elukkan bahwa dia itu seorang penulis hebat. Bahkan dari sisi yang lain, Mas. Jenenge royalti ini bukune Pram itu keluarganya itu mendapatkan aspek positif dari finansial yang demikian besar Mas. Wong sekian likur dan sebagainya budal kasih. Karena ini kan dunia kan. Itu kan royalti itu Mas. Bahkan yang bercerita anaknya Pram sendiri. Astuti itu. Oh Pak ini. Astuti namanya. Anaknya Pram. Kembali agak sedikit yang nggak melenceng sih. Mas Pram itu begitu meninggal itu punya keluarga anak berapa? Ya banyak, saya nggak hafal. Salah satunya yang tadi Astuti itu. Ya. Astuti menurut saya lagi itu turunane Raffles. Berarti karena ibune itu konon peranaan Eropa yang turunannya Raffles. Nek saiki nonik-nonik ya gitu. Peranaan. Ya, sekian lah. Iya. Oh. Royalti itu mungkin waduh itu luar biasa ya. Miliar, Mas. Enggak ratus juta loh, Mas. Miliar. Dan buku itu saya pikir sampai sekarang ya iso kecetaan. Mengalir terus, Mas. Kecetaan sekian. Mengalir terus. Sekian. Apalagi negara-negara barat yang cukup adil. Berapa sih dia telah mencetak? Ya itu yang diberikan. Mereka disiplin kok ya. Istilahnya dalam tanda kutip adil itu ya piro sing dicetak ya diwenehke kuwi. Iya, tidak carane wong Jawa gak mungkin ngutit. Orang ngutil lah ya. Gak ngutil, gak apa. Nyetak 2000 muni 1000 apa muni 500 dan sebagainya. Ya coba seneni wong itu fakta yang ada. Iya. Tapi saya yakin kalau di dunia barat sana, di dunia Eropa itu saya pikir di timur sama aja, Mas. Gitu ya. Jepang, Cina itu yang buat naskah Pram dari basa mereka. Ya ternyatanya mengalir juga. Karyanya Pram, tapi bahasanya sudah diterjemahkan versi mereka. Iya.
Rumania segala macam, Jerman, Inggris, Prancis, 40 sekian Mas. Sekian banyak buku, tidak hanya satu buku. Iya, karyanya Pram itu kan puluhan. Ya tak terhitung ya menurut puluhan, saya. ya. Yang mungkinnya kita belum pernah baca, bagi orang-orang yang sana sudah pernah baca. Kan gitu Mas, pamannya gitu. Puluhan. Dan menurut saya yang baik cukup banyak. Kok sampai rentuk Nobel itu persoalan-persoalan teknis juga, Mas. Oh iya, semarai sing menehi Nobel itu kan nyuwun sewu juga menungso juga kan. Dan Eropa, Mas. Ya itu manusiawi lah kayak gitu. Tapi nek menawa Kambon, Leo Tolstoy dan segala macam ya iso moh juga. Ya. Atau tafsir yang lain mungkin seorang sosialis betul misalnya. Loh, aja mbok seneni juga. Ora, ndak. Wong tafsir itu kan multi tafsir, tergantung orang pengetahuannya. Tetapi sosialis itu, sosial itu juga ada yang namanya humanisme, Mas. Membela, menghormati dengan segala macam orang-orang yang tertindas sama aja.